Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amanda Putri dengan NIM 2410911320016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan kondisi klinis dari sistem kardiorespirasi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Yang pertama adalah respirasi. Respirasi merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengorganisasian dari organ-organ yang terlibat dari proses respirasi itu ada dua. Yang pertama yaitu pembagian secara struktural atau anatomis, dan yang kedua adalah pembagian secara fungsional atau fisiologis. Yang pertama yaitu pembagian anatomis itu dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu upper respiratory tract dan lower respiratory tract, atau saluran napas atas dan saluran napas bawah. Saluran napas atas itu terdiri dari hidung, rongga hidung, dan juga faring, sedangkan pada saluran napas bawah itu terdiri dari laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sedangkan pada pembagian fisiologis dapat dibagi menjadi dua zona. Yang pertama yaitu conducting zone atau zona konduksi, dan yang kedua adalah respiratory zone atau zona pertukaran gas. Pada zona konduksi itu terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus hingga bronkiolus terminalis. Sedangkan pada zona pertukaran oksigen itu hanya terdapat bronkiolus respiratorius, ductus alveolus, dan alveolus. Organ yang pertama adalah nasus atau hidung. Jadi nasus ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu nasus externus dan nasus internus. Nasus externus ini berarti hidung yang dapat kita lihat dari luar. Penyusun-penyusunnya yaitu ada dua tulang keras dan juga tulang rawan atau kartilago. Tulang kerasnya itu diantaranya adalah os nasal dan juga os maxilla di bagian processus frontalis. Sedangkan untuk kartilagonya itu ada yang berpasangan dan juga ada yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan itu adalah kartilago septinasi atau septumnasi ini ya. Sedangkan yang berpasangan itu yang pertama adalah cartilaginous nasi lateralis, baru ada juga cartilago alaris mayor kanan dan kiri, dan juga cartilaginous alaris minores. Selanjutnya adalah nasus internus. Jadi gambaran nasus internus atau cavum nasi ini seperti ini gambarannya. Jadi ada ruang di belakang hidung kita gitu ya. Nah, hidung itu tuh punya dua pasangan lubang. Jadi pasangan pertama itu ada di depan yang disebut juga nares, dan sedangkan lubang yang kedua yaitu ada di belakang, namanya adalah coana. Selanjutnya cavum nasi. Jadi di cavum nasi ini ada beberapa struktur yang membantu pernapasan manusia. Yang pertama adalah konka. Jadi konka adalah struktur tulang melengkung yang menonjol ke dalam rongga hidung. Nah, konka ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan rongga hidung dan juga membuat aliran udara itu menjadi turbulen atau berputar. Sedangkan di bawah konka ini ada namanya meatus. Meatus adalah saluran atau celah di bawah setiap konka. Fungsi dari meatus ini yaitu sebagai jalur drainase sinus paranasal dan ductus lacrimalis atau saluran air mata, dan juga menyalurkan udara ke faring. Konka di cavum nasi tiap manusia itu ada 3, yaitu inferior, media, dan juga superior di sini. Begitu juga meatusnya mengikuti konka, jadi ada 3 juga. Jadi ada meatus nasi inferior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi superior. Selanjutnya adalah bulbus olfactorius. Jadi bulbus olfactorius adalah struktur neural yang terletak di atas cavum nasi dan terhubung dengan saraf olfactorius. Fungsi utama dari bulbus olfactorius yaitu untuk menerima informasi penciuman dari reseptor bau dan juga mengolah serta memproses sinyal bau tersebut. Selanjutnya ada tonsilla pharyngea. Jadi tonsilla pharyngea ini adalah jaringan limfoid yang terletak di dinding posterior atap dari nasofaring. Tonsilla ini berfungsi untuk menangkap dan mengenali mikroorganisme dan juga merupakan bagian dari sistem imun. Organ selanjutnya adalah faring. Faring secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3 pars,
Yang pertama adalah pars nasalis atau nasofaring, yang kedua adalah pars oralis atau orofaring, dan juga pars laringea atau disebut juga laryngofaring. Pada faring ini bisa kita lihat beberapa struktur, misalnya yaitu ostium pharyngeum tubae auditivae yang titik ini. Jadi ostium pharyngeum tubae auditivae atau merupakan lubang atau muara dari tuba auditiva atau tuba eustachius yang membuka ke dalam nasofaring. Ostium ini atau lubang ini berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring dan juga drainase sekret dari telinga tengah. Selanjutnya adalah torus tubarius. Torus tubarius itu yang struktur ini. Torus tubarius ini adalah tonjolan jaringan tulang rawan di dinding lateral nasofaring yang terbentuk oleh bagian cartilago tuba auditiva. Oke. Selanjutnya di sini ada juga tonsila palatina dan juga tonsila lingualis. Dan tonsila-tonsila ini membentuk sebuah struktur yang dinamakan dengan ring of Waldeyer. Ring of Waldeyer ini terbentuk dari 2 tonsil berpasangan dan juga 2 tonsil tidak berpasangan. Tonsil yang berpasangan yaitu tonsil tuba dan juga tonsila palatina, sedangkan tonsil yang tidak berpasangan adalah tonsil pharyngea atau adenoid dan juga tonsil lingua. Selanjutnya adalah laring, kartilago. Jadi laring-laring ini kerangkanya itu disusun oleh kartilago. Kartilago laring ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kartilago besar dan kartilago kecil. Kartilago besar sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kartilago thyroidea yang besar di depan, lalu adalah kartilago cricoidea yang di bawahnya, dan yang ketiga yaitu kartilago epiglottica yang ini sebesar ini. Lalu kartilago kecil itu dapat disingkat menjadi CAC atau kartilago corniculata. Kartilago corniculata yang di atas ini. Lalu ada kartilago arytenoidea yang ini, dan satu lagi kartilago cuneiform. Selanjutnya adalah muskulo atau otot-otot dari laring. Kebanyakan otot-otot dari laring ini mengikuti penamaan dari kartilagonya. Misalnya yaitu ini ada otot di antara kartilago thyroidea dan juga cricoidea, maka dinamakan musculus cricothyroideus. Atau contoh lain itu adalah di sini adalah otot di antara kartilago thyroidea dan juga kartilago arytenoideus, maka dinamakan musculus thyroarytenoideus, dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah permukaan dalam dari laring. Jadi ini tadi kartilagonya, maka ini ada jaringan lunak laring. Secara garis besar tuh dibagi menjadi 3 ruangan ya. Yang pertama itu di atas sini namanya adalah vestibulum laringis. Lalu daerah di sini adalah ventriculus laringis, dan di bawahnya adalah cavitas infraglotica atau cavitas laringis. Di struktur di tengah ini ada struktur yang biasa kita sebut pita suara. Jadi di atas ini pita suara palsu atau plica vestibularis, dan yang di bawah adalah pita suara asli atau plica vocalis. Sedangkan di tengah-tengahnya adalah ventriculus laringis. Oke, selanjutnya organ trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang pertama trakea. Trakea itu merupakan saluran lanjutan dari laring. Trakea sendiri tersusun atas 2 struktur. Yang pertama yaitu cartilaginous tracheales atau cartilago trachea, dan yang kedua adalah ligamentum annularia. Cartilago trachealis ini bentuknya seperti huruf C. Lalu ligamentum annularia ini merupakan struktur yang memungkinkan trakea itu memanjang dan memendek ketika seseorang itu inspirasi dan juga ekspirasi. Lalu di percabangan dari trakea ada namanya struktur bifurcatio tracheae. Jika dilihat dari luar dan jika dilihat dari dalam itu namanya adalah carina. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus ini memiliki beberapa divisi. Misalnya pada divisi 1 itu dinamakan bronkus
bronkus principalis, yaitu yang membagi menjadi dua arah ke paru kanan dan juga ke paru kiri. Lalu dari bronkus principalis itu terbagi lagi menjadi bronkus lobaris atau divisi 2. Jadi bronkus lobaris ini membagi bronkus menjadi sebanyak lobus di paru atau pulmo. Selanjutnya adalah bronkus segmentalis atau divisi ketiga dari bronkus. Maka bronkus segmentalis ini sesuai namanya akan membagi bronkus ke masing-masing segmen di paru. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus itu merupakan lanjutan bronkus yang lebih kecil lagi. Bronkiolus ini terbagi menjadi dua, yaitu bronkiolus terminalis dan juga bronkiolus respiratorius. Nah, di ujung bronkiolus respiratorius itu terdapat gelembung-gelembung atau kantung udara yang dinamakan dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen di antara oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi oksigen itu disetor ke darah, sedangkan darah itu menyetor karbon dioksida ke alveolus melalui proses yang dinamakan dengan difusi. Oke, selanjutnya adalah organ pulmo. Jadi pulmo atau paru, seperti yang kita ketahui, pulmo itu ada dua ya, dextra dan sinistra. Jadi pulmo dextra ini terdiri dari 3 lobus, sedangkan pulmo sinistra itu hanya 2 lobus. Lobus-lobusnya ini dipisahkan dengan visura. Jadi untuk lobus pulmo dextra itu ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Visuranya itu ada visura horizontalis dan juga visura obliqua. Sedangkan pada pulmo sinister itu hanya 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior, dan hanya ada 1 visura, yaitu visura obliqua. Selanjutnya ini adalah segmen-segmen dari pulmo. Jadi ini adalah pulmo dexter dan ini pulmo sinister. Jadi lobus superior pulmo dexter itu memiliki 3 segmen, lalu lobus medianya punya 2 segmen, dan lobus inferiornya ada 4 segmen. Sedangkan pada paru kiri itu lobus superiornya punya 5 segmen dan lobus inferiornya punya 4 segmen. Selanjutnya ini adalah hilus pulmonis atau lubang untuk tempat masuk dan keluarnya struktur lain ke pulmo. Jadi pada paru kanan ini urutannya adalah bronkus, arteri, dan vena, sedangkan pada paru kiri urutannya adalah arteri, bronkus, dan vena. Selanjutnya adalah pleura. Pleura adalah selaput tipis berlapis 2 yang membungkus paru-paru dan melapisi dinding dalam rongga dada atau toraks. Pleura ini berperan penting dalam melindungi paru-paru dan memfasilitasi gerakan pernapasan. Lapisannya itu adalah pleura visceralis yang melekat pada paru dan pleura parietalis yang melekat dengan dinding dada. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat ruang yang disebut dengan cavum pleural yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat seseorang itu inspirasi dan ekspirasi. Oke, proses kedua yaitu proses kardiovaskular, serangkaian aktivitas yang terjadi dalam sistem jantung dan pembuluh darah untuk menjaga peredaran darah ke seluruh tubuh. Pada proses ini organ yang terlibat tentu saja ada jantung dan juga pembuluh darah. Sedikit alurnya tentang sirkulasi dari kardiovaskular, yaitu pertama ada dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis, lalu dari paru-paru itu kembali lagi ke jantung ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, sirkulasi tadi disebut juga dengan sirkulasi pulmonal. Sedangkan sirkulasi yang kedua yaitu dari ventrikel kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, lalu dari seluruh tubuh darah kembali lagi ke jantung ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Sirkulasi yang kedua tadi disebut juga sirkulasi sistemik. Oke. Yang pertama adalah organ core atau jantung. Jantung itu memiliki beberapa fasies. Yang pertama, fasies pulmonalis dexter dan sinister, fasies diafragmatika, dan fasies anterior.
Jantung juga memiliki bagian permukaan yaitu basis cordis dan apex cordis. Basis cordis ini di atrium, sedangkan apex cordis ini ventricle. Yang ketiga yaitu korni memiliki beberapa lapisan. Dari yang terluar adalah epikardium, lalu miokardium, dan juga yang terdalam adalah endokardium. Sedangkan korni juga memiliki dua ruangan yaitu atrium dan ventricle. Kurang lebih begini tampak jantung, tampak dorsal dan juga tampak ventral. Jadi kita bisa menganalisis beberapa struktur pada tampak ventral pertama. Jadi di sini ada vena cava superior, lalu di sini ada atrium dextra di sini. Lalu di bawahnya adalah ventriculus dexter, lalu sedikit dari ventriculus sinister, dan juga di sini ada apex cordis. Di sini kita bisa lihat juga ada arcus aorta ya, dan truncus pulmonalis. Lalu di tampak dorsal kita bisa melihat atrium sinistrum dengan jelas, lalu ada juga ventriculus sinister, lalu ada sedikit dari atrium dextrum dan sedikit dari ventriculus dexter. Selanjutnya arcus aorta, lalu ada vena cava inferior dan juga lain sebagainya. Nah, jika atrium dan ventricle tadi kita belah, kita potong, kita buka, maka terlihatlah struktur seperti ini. Yang pertama yaitu ada auricula dextra. Jadi dinamakan auricula karena bentuknya itu seperti menyerupai telinga manusia. Dan ini berfungsi sebagai ruangan tambahan untuk darah. Lalu di atrium ini ada otot-otot yang dinamakan dengan musculi pectinati. Nah, musculi pectinati ini ada yang kasar, ada yang halus. Pembatas di antara keduanya itu disebut juga dengan crista terminalis, suatu peninggian yang membatasi musculus pectinati kasar dan juga halus. Lalu di atrium juga memiliki beberapa lubang. Yang pertama yaitu ostium vena cava superior dan ostium vena cava inferior. Lalu ada juga ostium sinus coronarii yang menjadi tempat masuk dari arteri coronaria. Lalu ada juga fossa ovalis. Jadi fossa ovalis ini merupakan struktur yang tertutup ketika manusia itu baru lahir ke dunia. Pada masa embriologi, fossa ovalis ini masih lubang, masih terbuka, dan namanya adalah foramen ovale. Tapi ketika lahir itu tertutup karena tekanan yang tinggi. Selanjutnya, pembatas antara atrium kanan dan juga ventricle kanan ada valva atrioventricularis dextra. Nah, valva ini memiliki 3 pintu atau 3 cuspis, yaitu posterior, anterior, dan juga septalis. Selanjutnya kita masuk ke ventricle kanan. Yang ini ventricle kanan ini memiliki beberapa struktur. Misalnya yang pertama ada otot yang dinamakan musculus papillaris karena bentuknya seperti tonjolan-tonjolan. Lalu ada struktur yang mengikat, yang menghubungkan antara otot dan juga katup, itu dinamakan chordae tendinae. Dan juga pada ventricle ini ada apex cordis ya. Selanjutnya pada atrium dan ventricle kiri. Pada atrium kiri ini strukturnya lebih simpel, misal ada auricula sinistra tadi yang bentuk seperti telinga, lalu ada septum interatrial, ada batas yang membatasi antara atrial kanan dan atrial kiri, lalu juga ada valvula foraminis ovalis tadi ya, yang fossa ovalis tadi. Oke, selanjutnya ada katup yang membatasi atrium dan ventricle kiri, yaitu valva atrioventricularis sinistra. Katup ini juga memiliki 3 pintu, yaitu cuspis posterior, dextra, dan sinistra. Selanjutnya kita ke ventricle kiri, masih sama, ada musculus papillaris, cuman bedanya tadi kalau papillaris di kanan itu ada 3, sedangkan papillaris di kiri ini cuma 2, yaitu anterior dan posterior. Lalu juga ada chordae tendinae dan ada trabecula carinae. Ini merupakan otot permukaan yang kasar untuk menerima darah. Dan ada apex cordis.
Oke, selanjutnya ini adalah valva atau katup dari jantung. Secara garis besar, katup dari jantung ini ada dua, yaitu semilunar dan atrioventricularis. Semilunar itu adalah pulmonalis dan juga aorta, sedangkan atrioventricularis itu berarti yang membatasi antara atrium dan ventricle. Itu ada dua, tricuspid dan bicuspid atau mitralis. Nah, masing-masing valva ini punya pintunya masing-masing. Jadi misalnya valva truncipulmonalis itu dia punya pintu yang disebut dengan valvula. Itu ada valvula semiluranaris dextra, sinistra, dan juga anterior. Sedangkan pada valva aorta itu punya valvula sinistra, dextra, dan posterior. Oke, selanjutnya katup atrioventricularis itu juga memiliki pintu-pintu yang lebih kecil, tapi namanya itu bukan valvula melainkan cuspis. Pada valva atrioventricularis dextra atau tricuspidalis itu ada cuspis posterior, anterior, dan juga septalis. Sedangkan pada valva atrioventricularis sinistra atau bicuspid atau mitralis itu ada cuspi posterior dan juga anterior. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari core. Jadi seperti yang kita ketahui, jantung itu merupakan organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi jantung sendiri juga pastinya memerlukan darah untuk vaskularisasinya. Jadi ada arteri dan vena yang sebagai vaskularisasi dari jantung, dinamakan arteri koronaria. Arteri koronaria ini bercabang menjadi dua, yaitu right coronary artery atau arteri koronaria dextra yang ini, dan left coronary artery atau arteri koronaria sinistra. Nah, yang dextra itu bercabang lagi menjadi 9 cabang arteri, dan yang sinistra itu bercabang menjadi 2. Sedangkan venanya yaitu vena koronaria terbagi menjadi 3 sistem. Sistem sinus coronarius, sistem transmural, dan juga sistem endomural. Selanjutnya adalah kondisi klinis dari sistem kardiovaskular. Jadi, gangguan yang melibatkan sistem kardiovaskular dan juga pembuluh darah serta sistem respirasi, paru-paru, dan saluran pernapasan. Yang pertama, pada sistem respirasi dulu, itu ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Misalnya bronkitis kronik dan emfisema yang menyebabkan sesak napas kronis. Yang kedua yaitu asma bronkial, merupakan penyempitan saluran napas karena reaksi alergi atau iritan yang menyebabkan sesak dan juga batuk. Yang ketiga yaitu pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan dan gangguan pertukaran gas. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC, yang merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru. Selanjutnya ada edema paru, yaitu cairan menumpuk di paru-paru sering akibat gagal jantung. Dan yang terakhir adalah emboli paru atau pulmonary embolism, merupakan sumbatan pembuluh darah paru-paru oleh bekuan darah. Selanjutnya pada sistem kardiovaskular, misalnya yaitu yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah secara kronis itu meningkat dan meningkatkan risiko stroke dan juga serangan jantung. Yang kedua adalah penyakit jantung koroner atau PJK, yang merupakan penyempitan pembuluh darah koroner yang menyebabkan suplai darah ke jantung itu berkurang tadi. Yang ketiga adalah gagal jantung atau heart failure. Jantung ini tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah aritmia jantung atau gangguan irama jantung, misalnya fibrilasi atrium. Lalu ada infark miokard akut atau serangan jantung. Ini dapat terjadi karena sumbatan pembuluh darah koroner yang menyebabkan kematian jaringan jantung. Selanjutnya adalah kardiomiopati atau penyakit otot jantung yang menyebabkan penurunan fungsi pompa jantung. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan terkait anatomi dan kondisi klinis dari sistem kardiorespirasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.